Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat bonsai dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, dibukakan segala kesulitan, dibukakan pintu-pintu kemudahan, dilimpahkan segala rahmat, dan yang pasti berkumpul dengan keluarga, itu yang paling penting. Sahabat bonsai dimanapun sahabat berada, masalah makan itu menjadi hal yang sangat penting sekali dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, memberi makan dan mengucapkan salam adalah bagian daripada kesempurnaan seseorang. Dikisahkan suatu hari Abu Bakar As-Siddiq, dia sangat lapar sekali. Tentu kisah ini diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam sebuah riwayat sangat panjang. Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Sangat kelaparan sekali. Dan beliau akhirnya berjalan menuju Masjid Nabawi atau Masjid Madinah. Salah satu dari 3 masjid yang kalau kita sholat di dalamnya, pahalanya ribuan kali lipat daripada sholat sendiri, sholat di masjid biasa atau masjid yang lain. Kemudian di sana Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan Umar. Lalu Umar memandanginya, memandangi tajam-tajam. Saat itu hari sudah beranjak siang, kira-kira hampir mendekati waktu zuhur. Dan Abu Bakar As-Siddiq kelaparan, mencari sahabat yang lain kalau ada sisa daripada makanan atau kalau ada kelebihan makanan. Dan tentunya Abu Bakar As-Siddiq mencarinya ke Masjid Nabawi, di mana tempat berkumpul para ahlus sufah atau orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Kemudian sampai di sana bertemulah dengan Umar. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua ya. Dipandanginya lah oleh Umar Abu Bakar As-Siddiq ini. Begitu dipandanginya lama sekali, matanya dipandangi begini, Abu Bakar As-Siddiq kemudian agak sedikit tercengang. Sahabatku, apa yang kamu lihat? Tidakkah kamu merasakan apa yang aku rasakan saat ini? Sekali lagi sahabatku, Abu Bakar As-Siddiq kelaparan. Kelaparannya bukan main. Umar hanya terdiam. Kemudian dijawablah oleh Abu Bakar As-Siddiq yang tidak lain adalah pertanyaan itu pertanyaan beliau sendiri. Karena Umar tidak menjawab, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan, wahai sahabatku, aku ini dalam keadaan lapar, tahu nggak? Kalau bahasa kita, tahu nggak, wih, saya ini lapar loh bro, lapar banget nih. Lu punya makanan nggak? Maka seketika Umar bin Khattab, wahai sahabatku, apa jawabannya? Jawaban Umar, demi Allah, aku juga menahan lapar. Bayangkan, sahabat Rasulullah SAW kelaparan berdua. Kemudian mereka bersepakat, sudah ayo kita keluar dari masjid, kita cari di mana sahabat kita yang punya makanan. Dan tentunya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar berangkatlah menuju rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori, saya ceritakan sedikit, adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW, orang Ansor. Orang Ansor atau orang Madinah yang tinggal di kota Yasrib ketika itu. Di tengah perjalanan bertemu Rasulullah SAW. Tentunya niat mereka berdua ke rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori ini orang kaya, termasuk orang yang beruntung dalam masalah harta. Di antara sekian sahabat yang ada, rumahnya paling dekat dengan Masjid Nabawi. Dan rumahnya berlantai 2. Kan tentunya di zaman itu lantainya 2, tentunya rumah orang kaya. Kalau sekarang lantai 2 biasa banyak orang punya. Tapi perilaku yang dicerminkan Abu Ayyub Al-Ansori tidak jarang sekali orang punya. Kemudian apa? Di tengah jalan mereka berdua ketemu Rasulullah atau berjumpa Rasulullah SAW. Apa yang mereka lakukan? Tentu sebagai seorang sahabat, dan Rasul SAW adalah Rasul yang dicintai para sahabatnya. Rasul bertanya, kalian mau kemana ini? Mereka malu menyebutkan kalau mereka kelaparan. Bayangkan teman-teman, kelaparan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, penasaran. Hei, katakan padaku, apa yang kalian cari? Sehingga kalian sepertinya tergesa-gesa
mereka saling berpandangan. Lalu menjawablah Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Rasul, kami ini sebenarnya malu mau cerita. Kenapa kami terdiam ini bukan tidak mau menjawab pertanyaanmu, tetapi sesungguhnya kami ini malu." Lalu Rasulullah SAW mendesak, "Sudah, ceritakan apa yang kalian cari. Kalian mau kemana?" "Wahai Rasul, kami ini sangat lapar sekali, selapar-laparnya. Dan kami ingin ke rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Kalau di sana ada makanan." Rasulullah SAW tersenyum. Kata Rasul, "Demi Allah yang jiwaku digenggamannya, aku pun kelaparan. Ayo kalau gitu, kita bertiga ke rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Kalau dia paham apa yang kita maksud." Lalu mereka bertiga berjalan. Bayangkan, sahabatku, Rasulullah SAW kelaparan. Padahal sedekahnya nggak kira-kira. Nggak enak cerita tentang ini. Kalau masalah kelaparan, Rasulullah SAW menahan rasa lapar. Beliau dalam hadisnya mengatakan, "Nahnu qaumun la na'kul hatta najua, wa idza akalna lam nashba'." Kami ini umat, kami ini kaum yang tidak akan makan kecuali kami dalam keadaan lapar. Dan kami akan berhenti makan sebelum kami kenyang. Luar biasa, sahabatku. Kemudian mereka berjalan ke rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Sampainya di sana yang ketemu siapa? "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Yang jawab ternyata istrinya. Dan istrinya di dalam rumah. "Siapa gerangan?" "Kami bersama Rasul." Yang menjawab Abu Bakar As-Siddiq. "Ya Nabi Allah, sesungguhnya suamiku sedang ada di kebun kurma. Ada yang dia kerjakan. Agak sedikit perasaan kecewa, yang dicarinya tidak ada, sedang ke kebun." Masih menahan rasa lapar, wahai teman-teman. Kemudian mereka bergegas. "Sudah, ayo kita ke kebunnya saja. Kalau di sana ada kurma dan lain sebagainya yang kita bisa membantunya." Bayangkan Rasulullah SAW dan para sahabat ini tadi, Abu Bakar, Umar, berangkat mau ke kebun, mau ikut bantuin kalau nanti ada. Belum sampai ke lokasi, di tengah jalan sudah ketemu orang yang dia cari, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian ditanya, "Ya Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatku, dari mana? Mau kemana?" Maka dijawab, "Sesungguhnya kami dari rumahmu, wahai Abu Ayyub." "Ya sudah, ayo kita balik lagi, kita kembali lagi." Sesampai di rumah, Abu Ayyub hanya ngobrol-ngobrol saja, seperti tidak ada yang terjadi. Namun kemudian perasaannya main. Ini kalau saya dalam hatinya, kalau saya membiarkan seperti ini mereka tamu saya, alangkah malunya saya besok di hari kiamat. Abu Ayyub Al-Ansori pamitan oleh Rasulullah SAW, disuruh menunggu mereka di rumah, di teras rumah maksud saya, karena di dalamnya ada istrinya, di teras rumah. Abu Ayyub pergi ke kebun kurma, dipanjatnya kurma itu, diambilnya satu tandan kalau bahasa kita, yang isinya bermacam-macam. Ada yang masak warna merah, ada yang sudah kering warna hitam atau kecoklatan, kemudian ada yang hijau. Dengan harapan Abu Ayyub Al-Ansori mengatakan, mudah-mudahan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatku itu bisa memilih mana yang dia mau. Mau yang mentah boleh, mau yang setengah matang bisa, dan yang masak kering pun bisa. Berangkatlah dia ke sana, ditaruhlah kurma di hadapan mereka, dan mereka sangat girang sekali, sangat senang sekali Rasulullah SAW. Belum sampai di situ, wahai sahabat, Abu Ayyub Al-Ansori kemudian pergi ke belakang rumah. Tahu apa sahabatku yang dilakukan? Abu Ayyub Al-Ansori menangkap kambing yang paling besar. Kambingnya yang paling besar, disembelihnya, dan tidak diketahui oleh Rasulullah SAW, dan tidak diketahui kedua sahabat. Kata Abu Ayyub Al-Ansori, "Aku akan memasakkan bagi mereka bertiga. Aku akan masakkan gulai, dan aku akan panggangkan separuhnya." Maka Abu Ayyub Al-Ansori dengan sigap dan cepat disembelihnya, dimasaknya gulai, dan dipanggangnya, dan dihidangkan kepada Rasulullah SAW, dan dihidangkan para sahabat. Jadi lengkap di meja makan itu kurma yang mentah, yang setengah matang, dan yang paling masak. Ada juga gulai, ada juga kambing panggang. Tidak lupa lagi, istrinya Abu Ayyub Al-Ansori membuatkan roti gandum. Sempurna sudah, lengkap sudah. Ada roti gandum, ada gulai kambing, ada kambing panggang, ada kurma mentah, kurma setengah masak, kurma paling masak. Mereka menyantap dengan lahap. Abu Ayyub Al-Ansori tidak tahu kalau mereka dalam keadaan lapar.
Bayangkan disembunyikan masih sama mereka. Tapi paham, memuliakan tamu adalah bagian daripada kepribadian muslim. Dengan menghidangkan segala sesuatu dan lain sebagainya. Maka mereka menyantap, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tadi menyantap bersama. Mereka senang sekali dengan rezeki hari itu, luar biasa sekali sahabat. Selesai santapan, Rasulullah SAW menyatakan, ada roti gandum, ada kambing panggang, ada gulai, ada kurma masak, kurma setengah masak, kurma masih hijau. Bukankah ini yang nanti kita inginkan di akhirat? Wahai sahabat-sahabatku, teman-teman bonsai, dan para penikmat video saya, pelajaran terpenting, Rasulullah SAW tidak hidup bermegah-megahan. Rasulullah tidak hidup berlebih-lebihan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau, makanan bagi orang satu cukup untuk orang dua. Makanan untuk orang dua cukup untuk orang empat. Makanan untuk orang empat cukup buat orang delapan. Dan seterusnya hadis itu. Wahai saudaraku, tidak jenak rasanya mendengar kisah ini. Bagaimana Rasulullah SAW menahan rasa lapar. Bagaimana sahabat yang sudah dijamin masuk surga, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Ayyub Al-Ansari. Sungguh luar biasa. Malu rasanya kita hidup saat ini dalam keadaan bermegah-megahan. Kita makan, pilih-pilih tempat, pilih-pilih kedai, pilih-pilih warung, pilih-pilih restoran. Yang mana kita pilih? Wahai sahabatku, pelajaran bagi kita semua. Dunia dikatakan sementara, betul adanya. Berbagi pada sahabat kita dengan apa yang mereka butuhkan ataupun apalah. Pelajaran terpenting buat kita yang pertama, menghidangkan tamu, memberikan makan adalah hal yang mulia dan dianjurkan dalam Islam dan pahalanya sangat besar. Persahabatan, sekali lagi persahabatan. Kita sering kumpul, teman-teman bonsai sering kumpul. Keluarkan apa yang punya. Punya makanan, keluarkan. Punya minuman, keluarkan. Jangan biarkan teman kita bermain bonsai kemudian kita kelaparan. Cerminkan diri kita dengan sahabat Rasul dan dengan Rasulullah sendiri. Yang ketiga, sahabat berusaha untuk bisa membantu orang lain dalam keadaan susah. Berusaha, sesungguhnya walaupun kita dalam keadaan susah, kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan orang lain, membawa kesusahannya, membawa kesulitannya kepada kita untuk kita selesaikan. Kadang-kadang dalam bahasa kita, ada teman kita mau hutang sama kita, hutang duit. Kemudian bahasa kita tidak punya, kita sendiri punya hutang belum lunas. Itu jawabannya kurang lebih. Atau bahasa kasarnya, saya saja nggak punya duit loh, kamu mau pinjam. Oke lah, tapi tolong kita coba carikan jalan keluar. Kalau kita tidak bisa meminjamkan, kita kasih sedekah sedikit. Kalau tidak bisa juga, ya kita doakan. Kalau tidak bisa juga, kita bantu, kita cari solusi yang lain. Pada orang lain atau sahabat kita yang lain mungkin punya. Kalaupun jumlahnya tidak pas, sesuai dengan yang diinginkan, ya kita minta bantuan sebagaimana yang dia inginkan atau dia bisa bantu. Ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. Dunia sementara, permainan bonsai sementara, semuanya sementara. Jangan terlalu kita idam-idamkan dunia ini. Berbagilah awet nilainya. Berbagilah awet nilainya. Kita mati, bonsai kita pun kita tinggal. Kita mati, uang kita pun tidak kita bawa. Yang kita bawa amal perbuatan kita. Berbaik-baiklah dengan teman kita. Doakan mereka. Berbaik-baiklah dengan keluarga kita. Doakan mereka dengan segala sesuatunya yang kita bisa. Ini dari saya. Jika ada kesalahan dari tutur kata, saya mohon maaf. Saya Iwan, channel Bonsai Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.